Sahabat emas Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya, Wira, menemani sahabat semua, belajar tentang paket Undang-Undang Keuangan Negara kita. Materi ini adalah persembahan dari Ibu Sri Suryanovi, Widyaiswara Utama Pusdiklat KNPK, Kementerian Keuangan, yang pastinya merupakan keluarga besar APUI. Sahabat, pada sesi ini kita akan mengenal paket Undang-Undang Keuangan Negara. Kita akan belajar bersama tentang pokok-pokok keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksanaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Baik, sahabat emas Indonesia, paket Undang-Undang Keuangan Negara adalah rangkaian peraturan yang disusun untuk mengatur pengelolaan keuangan negara. Hal ini menjadi sangat penting karena keberhasilan sebuah negara tidak hanya tergantung pada potensi sumber daya, tetapi juga pada bagaimana sumber daya tersebut dikelola dengan baik. Sahabat emas Indonesia, adapun pokok-pokok keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, penyusunan dan penetapan APBN atau APBD, hubungan keuangan, pelaksanaan APBN atau APBD, pertanggungjawaban APBN atau APBD, ketentuan pidana, sanksi administrasi dan ganti rugi. Sahabat emas Indonesia, yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya dalam mengelola keuangan negara yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Ruang lingkup keuangan negara meliputi pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Ruang lingkup tadi meliputi hak negara, kewajiban negara, penerimaan dan pengeluaran negara, penerimaan dan pengeluaran negara, kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Selanjutnya, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Presiden, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, menguasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, menyerahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal tadi tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, mengeluarkan dan mengedarkan uang. Dalam pelaksanaannya, pengaturan kewenangan tadi, Menteri Teknis atau pimpinan lembaga, mempunyai kewenangan melakukan pengurusan administratif atau administratif behir, meliputi pembuatan komitmen, pengujian dan pembebanan, perintah pembayaran. Sedangkan, Menteri Keuangan, selaku bendahara umum negara melakukan pengurusan kontabel atau kontable behir, meliputi pengujian dan pembebanan, perintah pencairan dana. Sahabat emas Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga mengatur bagaimana hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan bank sentral, pemerintah atau badan atau lembaga asing, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, perusahaan swasta, dan juga hubungan keuangan di antara pemerintah daerah. Selanjutnya, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 meliputi pengertian, ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, pejabat perbendaharaan negara, penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyelesaian kerugian negara, pengelolaan keuangan BLU, yang dimaksud, perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Adapun ruang lingkup perbendaharaan negara, meliputi, penyusunan pertanggungjawaban APBN atau APBD, pelaksanaan APBN atau APBD, penyelesaian kerugian negara atau daerah, pengelolaan utang, piutang, investasi, BMN atau BMD, penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara atau daerah, perumusan standar kebijakan,
sistem dan prosedur dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD, pengelolaan BLU, Badan Layanan Umum. Demi terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, maka, pengelolaan keuangan negara diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, dan taat terhadap asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, yaitu akuntabilitas, berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Sahabat emas Indonesia, selanjutnya, isi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, meliputi 1. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa, 2. Lingkup pemeriksaan, 3. Standar pemeriksaan, 4. Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan, 5. Akses pemeriksa terhadap informasi, 6. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern, 7. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut, 8. Pengenaan ganti kerugian negara, 9. Sanksi pidana. Dalam hal ini, yang dimaksud pemeriksaan adalah suatu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun jenis pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sahabat emas Indonesia, demikian tadi pembahasan terkait paket undang-undang keuangan terkait tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan negara kita. Dengan pengelolaan keuangan yang efektif, diharapkan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat dibiayai dengan baik, membawa dampak positif bagi kesejahteraan bersama. Dengan adanya paket undang-undang keuangan negara, Indonesia memiliki landasan yang kokoh untuk meraih kemajuan lebih lanjut. Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan negara dan peningkatan literasi keuangan negara di kalangan masyarakat serta dengan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, legislatif, hingga masyarakat, kita dapat bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih cerah, menuju Indonesia emas. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan.